Makanya Allah itu memberikan larangan itu untuk memuliakan kehidupan kita, dan Allah ingin melihat batas kesabaran kita. Makanya setelah kita paham bahwasanya larangan itu tidaklah bermaksud kecuali memberikan kebaikan dalam hidup kita. Apa sih dua perkara yang disebutkan ulama? Perkara yang banyak orang tidak sabar ketika meninggalkan larangan itu apa? Padahal larangan itu banyak. Para ulama lalu kemudian menyebutkan ada dua dosa yang paling banyak orang itu tidak mampu sabar ketika diperintahkan untuk meninggalkan larangan itu, tanpa bermaksud membatasi bahwasanya larangan itu hanya dalam dua perkara itu. Enggak, larangan banyak, akhi. Tapi para ulama, Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah itu menyampaikan ada dua larangan yang dilihat oleh beliau yang paling banyak orang itu tidak mampu sabar ketika menghadapi larangan itu. Apa itu yang pertama? Yang pertama yaitu adalah larangan untuk meninggalkan zina dan menjauhi zina dan membenci zina. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan dua perkara yang banyak manusia tidak sabar di atas larangan itu, yaitu adalah dosa yang dilakukan oleh mulut dan dosa yang dilakukan oleh syahwat. Dosa yang dilakukan oleh itu apa? Makan. Dan dosa yang dilakukan syahwat itu apa? Yaitu adalah berzina, makan dari harta yang haram, dan syahwat itu adalah dengan zina. Nah, kita akan sebutkan tentang dua perkara ini. Makanya kemudian kita akhirnya lihat, inilah dua larangan yang kemudian antum diperintahkan untuk sabar sebagaimana saya diperintahkan untuk sabar. Dan kita mulai dari larangan tentang masalah zina. Dan kita harus paham, antum tahu ikhwan, zina itu bukan perkara ringan. Dan kedudukan orang yang mampu meninggalkan zina itu kedudukannya besar banget di sisi Allah. Sampai Nabi mengatakan akan datang satu zaman umatku akan ngikutin gaya kehidupan sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap dari kehidupan Yahudi dan Nasara, sampai ketika Yahudi dan Nasara memperlihatkan bagaimana cara berzina di pinggir jalan, umatku akan setia untuk melakukan perbuatan itu bagaimana berzina di pinggir jalan. Sampai hari ini lumrahnya orang berzina itu tidak di balik pintu tetapi di depan pintu ketika disaksikan banyak orang. Ada antum tahu, ayo kita bedah masalah zina. Sebelum kita membedah masalah zina, supaya ini memberikan ketakutan kepada kita, kita bedah dulu yang namanya homo. Tidak ada hukuman hudud yang paling berat dirasakan manusia dalam pelaksanaannya kecuali dalam dua perkara: hukuman hudud bagi pelaku homo dan hukuman hudud bagi pelaku zina. Antum tahu homo? Homo itu hududnya berat. Makanya kemudian pernah terjadi dalam sirah pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid yang diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang berpusat dan kumpul di Yamamah. Maka Nabi perintahkan Khalid bin Walid untuk menyerang mereka dan menjadikan mereka kembali dari kemurtadan mereka ketika ngakuin nabi palsu. Khalid bin Walid melewati satu tempat, di situ ada kawin laki-laki dengan laki-laki. Ditangkap sama Khalid bin Walid dan dia nggak ngerti ini hukumnya gimana. Ditulis kurir suruh kemudian ke Madinah untuk bertanya kepada Abu Bakar, Khalifah Amirul Mukminin, gimana hukuman bagi pelaku homo yang ditangkap olehnya. Kurir itu datang kepada Abu Bakar. Kemudian ini Abu Bakar tidak langsung mengambil sikap. Kenapa? Tidak ada sekelompok manusia yang paling hati-hati ketika memberikan fatwa kecuali para sahabat. Dikumpulkan para sahabat-sahabat besar, rapat. Gimana ini? Khalid bin Walid habis nangkep dua orang yang kawin homo. Kemudian para sahabat menyampaikan hujahnya masing-masing. Di antara hujah yang disampaikan adalah hujahnya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hukuman bagi mereka kecuali dibakar. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Sesungguhnya hukuman bagi mereka itu tidak dibakar. Hukumannya apa? Hukumannya dibawa ke tempat yang tinggi. Karena kemudian mengambil kisahnya sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu gimana, akhi? Dibawa ke atas oleh para malaikat sampai terdengar suara lolongan anjing mereka yang ketakutan. Terus dibalik oleh Allah, oleh para malaikat, dihempaskan ke tanah, dilempari batu dari atas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian berkata, itu berarti hukumannya dibawa ke tempat yang tinggi. Dibawa ke tempat yang tinggi, lalu kemudian di antara tempat yang tinggi itu kemudian dijorok, kemudian didorong. Kemudian setelah didorong, dilempari batu. Hukuman hudud bagi pelaku homo tidak boleh ditutup dari masyarakat yang harus menyaksikan kisah itu. Hukuman potong tangan bisa ditutup. Apabila keputusan ulil amri menentukan ditutup, orang tidak boleh melihat. Hukuman qisas boleh ditutup, yang diberlakukan kepada orang yang membunuh untuk dibunuh boleh ditutup. Tapi hukuman dua yang tidak boleh ditutup, hukuman homo dan hukuman orang yang berzina ketika dia dirajam.
Karena besarnya kebencian Allah kepada orang yang melakukan homo, dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah yang mengalir dalam urat syaraf manusia kecuali salah satunya dari perbuatan ketika mendatangi sejenis. Kenapa semenjak itu seberat itu? Karena itu yang dibenci oleh Allah. Yang kedua apa? Hukuman rajam, akhi. Hukuman rajam itu berat banget. Hukuman rajam itu gimana? Syekh Utsaimin menyampaikan detail. Hukuman rajam itu bagi orang yang melakukan zina ketika dia sudah beristri dan bersuami. Dia kemudian berzina. Insyaallah. Dia ditaruh di dalam tanah, disisakan hanya kepalanya saja. Disiapkan batu. Batu yang dipersiapkan untuk merajam orang yang kemudian telah berzina ketika dia sudah beristri dan bersuami. Itu batunya tidak boleh batu yang gede. Kenapa tidak boleh batu yang gede? Supaya nggak lekas mati. Beda dengan kisos, akhi. Kisos itu ketika orang melaksanakan kisos, itu pedang yang dipakai untuk memenggal kepala orang yang dikisos itu harus tajam. Harus diperiksa itu oleh amrinya, harus meriksa tajam atau enggak. Sekali tebas putus, selesai. Itu hukuman kisos. Tapi beda dengan hukuman rajam. Kalau antum tahu, hukuman rajam itu harus ditaruh, tangannya kemudian tangannya betul-betul terkunci dengan tanah, kakinya terkunci dengan tanah. Batunya enggak boleh batu yang gede, yang sekali jatuh pecah kepala mati, tidak bisa. Tapi tidak boleh batu-batu yang kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu, 10 hari tidak mati-mati gitu. Tapi batu yang sedang. Kenapa batu yang sedang untuk merajam itu? Karena sesungguhnya Syekh Utsaimin menerangkan supaya orang yang berzina itu merasakan puncak penderitaan sebagaimana puncak kenikmatan yang dia rasakan ketika berzina, dari ujung rambutnya sampai ujung jempol kakinya. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang mengalirkan kenikmatan sampai urat syaraf itu mendapatkan kenikmatan yang haram itu, kecuali itu didapatkan dari zina. Dan hukumannya tidak main-main, dibalas dengan hal yang sama, penderitaannya pun sama dari ujung rambut sampai ujung jempol. Emang dikira gampang apa zina itu? Dikira alah cuma zina, alah cuma begituan doang. Itu di hadapan Allah. Makanya kemudian tidak ada perkara yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali apa? Keluarnya air laki-laki sebelum terjadinya akad ijab qabul yang resmi. Dan tidak ada rahim yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali rahim yang kemudian dibuka untuk seorang laki-laki yang belum menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Paling najis itu rahimnya. Makanya hukuman bagi orang yang berlaku zina itu hukumannya berlaku walaupun dia bertaubat. Misalkan ada orang laki-laki dan perempuan A dan C nikah, A dan B zina, lahir C. Maka kemudian walaupun A dan B ini kemudian bertobat, tidak merubah konsekuensi yang berlaku kepada C. Apa itu? Bapaknya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Tidak bisa mewarisi, tidak bisa nasab kepada bapaknya. C bin A, tidak boleh. Saya sudah tobat terus tidak bisa. Itu konsekuensinya. Nikmatnya 5 menit, seumur hidup harus membalas. Makanya ketika saya nyampaikan kajian tentang zina, ada salah satu bapak-bapak ketemu saya habis kajian nangis. Cerita, saya punya anak, salah satu putri saya kelas 3 SMP, ya Ustaz. Itu saya kemudian dulunya saya berzina dengan ibunya. Ibunya sekarang jadi istri saya. Kalau ntar lagi nikah gimana? Saya sudah tobat. Saya mengatakan tidak bisa dirubah, Pak, mau diapain? Nangis beliau. Saya sudah tobat. Saya ngerti, insya Allah moga-moga Allah terima tobatnya Bapak. Tapi hukumannya tetap berjalan. Makanya anak-anak yang kemudian dihasilkan dari tempat-tempat yang semacam itu disebutnya apa? Waladun lil firash. Anaknya tempat tidur yang terjadinya tumpah zina itu. Tidak bisa diinikan. Kenapa? Pesannya kelakuan itu. Makanya sabar dalam perkara zina itu tidak main-main. Wallahi itu akan dibayar. Makanya sampai dikatakan oleh kata-kata hikmah, az-zina dainun wa qadauhu fi ahlihi. Sampai kemudian para ahli hikmah dari zaman salafus saleh itu mengatakan zina itu utang. Makanya nanti akan dibayarkan melalui anak keturunannya kalau dia tidak bertobat. Antum berzina dengan seseorang, antum bayar cash itu dengan anak-anak yang kemudian antum akan dizinai orang. Kok tidak lekas bertobat? Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidaklah beliau mendengar satu dosa sampai berubah warna wajahnya kecuali tentang zina. Sampai beliau mengatakan az-zina, zina, zina. Zina itu laknatnya sampai tikus di dalam lubang rumah itu akan mendapatkan laknat dari orang yang berzina di dalam rumah itu sampai mereka bertaubat. Tidak main-main. Makanya tidak ada hukum yang paling detail ngatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Yaitu adalah hubungan laki-laki dan perempuan itu diatur dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu menjaga ketat supaya orang itu tidak terjadinya zina. Sampai kemudian masalah memegang kulitnya tidak boleh. Sampai kemudian antum jalan di belakang perempuan itu tidak boleh, akhi. Cukuplah laki-laki itu aib ketika dia jalan di belakang wanita. Kenapa? Setan itu nempel pada belakang yang wanita, akhil karim.
Makanya antum kalau sudah kenal sama orang istikharah, cepatlah nikah. Kenapa yang kita khawatirkan zina, ikhwan? Orang yang sabar terhadap perkara zina itu menduduki kedudukan yang besar di hadapan Allah.